Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Frederikus Nondo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rahang Utara, Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 mengenai filosofis pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan nilai dan peran saya seorang guru penggerak. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan berharga bagi saya dalam mempelajari modul 1.1 adalah pertama, bahwa seorang pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. 2. Memahami filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bahwa seorang guru harus bertindak sebagai amat dan berhamba pada anak-anak. Ketiga, saya menyadari bahwa kesesuaian dan kebenaran dari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Momen yang menantang bagi saya dalam mempelajari modul 1.1 adalah pertama, melakukan aksi nyata sebagai penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mengerjakan berbagai tugas dengan batas waktu yang hampir-hampir membuat saya putus asa, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan CGP lainnya. Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi modul 1.1 dan 1.2? Yakni bahwa yang pertama, seorang pendidik harus berhamba pada anak. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran yang mengharuskan guru itu menghamba pada anak. Menghamba pada anak dengan maksud bahwa guru harus berpihak pada murid, atau dengan kata lain, guru harus berorientasi kepada anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan pada modul 1.2 dijelaskan mengenai peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dijelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merujuk keberpihakan pada murid menjadi guru di dalam pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran, yakni memberikan motivasi, memfasilitasi, dan memotori para murid dalam kegiatan pembelajaran agar dapat tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, perasaan. Setelah saya mendalami prinsip-prinsip pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya merasa termotivasi untuk lebih bisa bergerak membuat perubahan, baik dalam pembelajaran di kelas maupun perubahan yang lebih signifikan di sekolah. Saya juga lebih memperhatikan tahapan perkembangan psikososial para peserta didik, konsep penumbuhan karakter anak, dan dasar kebutuhan manusia yang selama ini kurang saya perhatikan dalam berinteraksi dengan para peserta didik. Saya merasa bersyukur dan bahagia mendapatkan kesempatan belajar di program ini dan merasa tergugah hati serta terinspirasi untuk mengimplementasikan ilmu ini ke dalam pembelajaran bersama anak murid saya. Ketiga, pembelajaran. Sebelum saya memahami prinsip pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa murid itu dibagikan selembar kertas yang masih kosong, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Jadi, saya menerapkan model pembelajaran teacher center tanpa mempertimbangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan awal yang memiliki.
Saya hanya mengejar target kurikulum dan hasil yang harus dicapai tanpa mempertimbangkan proses. Sekarang saya berpikir bahwa kewajiban kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun laku dan mengarahkan anak dalam menumbuhkan kodrat anak. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi tetap dalam pengawasan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, tetapi dengan tetap menanamkan pendidikan keseimbangan. Tapi dengan menanamkan pendidikan budi pekerti agar tercipta keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Keempat adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah pertama, berpihak pada murid. Mengimplementasikan filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran di kelas, yakni berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, agar anak didik dapat meraih cita-citanya. Kedua, lebih inovatif. Saya akan lebih inovatif dengan menciptakan hal-hal baru, baik penggunaan metode maupun penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, reflektif. Saya akan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri saya akan kelemahan dan kelebihan agar dapat memperbaiki ekosistem pendidikan. Keempat, mandiri. Saya akan berusaha untuk menjadi pendidik yang mandiri, yang berusaha untuk bergerak dan berinisiatif, mengembangkan kompetensi diri demi keberhasilan anak murid dalam meraih cita-citanya. Yang terakhir adalah kolaboratif. Saya akan menjadi pendidik yang memiliki nilai kolaboratif. Saya harus mampu menggerakkan ekosistem di sekolah, serta mampu bekerja sama dengan membangun komunitas praktisi. Selain itu, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Demikian paparan saya atas koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.